semuanya, perkenalkan nama saya Noni Anggraini, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2025. Saat ini saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang pada bagian organisasi sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Nah, seperti apa profil Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, tugas dan fungsi bagian organisasi? Mari kita simak ulasan. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Karawang. Sedangkan bagian organisasi tepatnya pada Gedung Mangkudijoyo. Saat ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang dijabat oleh Bapak Haji Asep Aang Rahmatullah SSTP.MP. Di bawah kepemimpinan Bupati Karawang Bapak Haji Aib Saifullah SE, Karawang memiliki visi, yakni menuju Karawang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Dan beberapa misi yang dilakukan untuk mencapai visi Karawang tersebut, yakni 1. Membangun SDM yang adaptif dan berkarakter. 2. Mendorong sarana-prasarana pelayanan dasar yang inklusif dan infrastruktur wilayah yang terintegrasi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta iklim investasi yang ramah dan kondusif. 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, menciptakan tata kelola pemerintahan guna mendukung pelayanan publik yang inovatif. Dan berikut ini adalah struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Terdapat 3 asisten, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan yang terakhir Asisten Administrasi Umum. Bagian organisasi berada di bawah naungan Asisten Administrasi Umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021, tugas bagian organisasi yakni pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Dan saya, sebagai seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, akan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas analis sumber daya manusia aparatur menjadi lebih baik, perwujudan Smart ASN dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni diantaranya peningkatan kompetensi digital. Bisa dengan mengikuti pelatihan terkait analisis data, sistem informasi kepegawaian, dan platform digital untuk pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, yakni dengan pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan aplikasi yang dapat membantu analis sumber daya manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti aplikasi untuk pemantauan kinerja, pengelolaan data pegawai, dan analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, yakni penerapan manajemen talenta. Bisa dengan kita lakukan pemetaan kompetensi individu analis sumber daya manusia aparatur untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Selain itu juga menyusun program pengembangan karir yang disesuaikan dengan kompetensi dan potensi masing-masing analis sumber daya manusia aparatur. Dan yang keempat, yakni dengan peningkatan profesionalisme, menjaga integritas dan etika dalam pelaksanaan tugas, serta bertindak profesional dalam setiap situasi,
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan Dengan menerapkan masyarakat. perwujudan Smart ASN ini, diharapkan kinerja analis sumber daya manusia aparatur dapat meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik.